Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita tim dari Jakarta. Kita di sini akan mengunggah buku terkait judulnya Berpikir dan Berjiwa Besar bab 6. Oke, perkenalan dulu, boleh dengan Pak Aden. Oke, halo guys, perkenalkan saya dengan Karim Iskandar, Sales Manager di NKU Jakarta. Oke, bisa dilanjut dengan Mbak Sarah. Halo, perkenalkan saya Syahar, saya GA di NKU Jakarta. Oke, dan di sebelah saya ada Pak Alif. Ya sudah, Sudah familiar. Oke, dengan saya sendiri, dengan Mas Yusuf. Pada bab 6, judulnya Anda adalah apa yang Anda pikirkan mengenai diri Anda. jadi lebih ke arah memantaskan diri. Kadang kita terjebak ya, ketika mau bisnis oke, tapi nanti takut rugi, takut nggak laku. Nah kita kan muncul seperti itu. Padahal itu belum tentu terjadi. Harusnya kita, kalau seorang pebisnis, saya ingat yang Bob Sadino yang pakai celana pendek itu. Ya, Nah betul dia. Maru. Iya betul. Bisnis yang baik pertama siapkan mental. Jadi mental untuk kaya, mental untuk untung. Jadi ketika dibangun reframing dalam pikiran kita, mindset kita, ketika saya sudah membuka usaha, kemudian saya naik untung, nah sudah mikir gitu, saya nanti harus nambah karyawan, nah bisa membuka lapangan kerja, membangun manfaat seperti yang disampaikan Pak Raden tadi. Kemudian ini buka cabang, nah memperluas jaringan, nah sehingga nanti semakin banyak profit yang kita dapat. Nah jadi kadang kita terjebak di situ, takut rugi dulu, takut nggak laku. Nah padahal belum tentu. Ada beberapa bisnis yang bahkan booming. Bahkan di kala pandemi ada beberapa segmen memang ada yang down, ada juga yang malah meningkat luar biasa. Betul. Jadi kita manfaatkan segala peluang positif di segala situasi. Berpikir positif. Nah betul, berpikir positif salah satunya. Ini buka cabang, nah memperluas jaringan, nah sehingga nanti semakin banyak profit yang kita dapat. Nah jadi kadang kita terjebak di situ, takut rugi dulu, takut nggak laku. Nah padahal belum tentu. Ada beberapa bisnis yang bahkan booming. Bahkan di kala pandemi ada beberapa segmen memang ada yang down, ada juga yang malah meningkat luar biasa. Betul. Jadi kita manfaatkan segala peluang positif di segala situasi. Berpikir positif. Nah betul, berpikir positif salah satunya. Oke. Terus tadi ada yang menarik mengenai pematasan diri. Jadi gini ya, selain dari diri sendiri juga dari orang lain. Berarti ini ya Pak Raden, first impression juga penting ya? Yes, betul. Nah jadi kita harus good looking atau? Ya. Seenggaknya kita pantas nggak, misal nih kalau dari saya sendiri ya, saya sendiri lebih memantaskan diri sendiri. Contohnya simpel, kayak kita memilih baju gitu. Jadi saya milih baju sekiranya pantasnya gimana itu kita harus tahu juga gitu. Jadi nggak asal dari kita memantaskan diri itu dari segi pakaian. Contohnya kita nggak bau gitu juga juga salah satunya. Terus pakaian bersih gitu. Jadi kita kalau lihat diri kita udah pantas, pasti dilihat orang lain juga seenggaknya pantas lah gitu. Gitu ya. Ini saya baju 14.2. Aja ini. Kalau kita masuk kan saya sales gitu. Kalau kita di lapangan asal aja, misal pakaian asal pakai, terus kusem semuanya, bau juga nggak enak, itu berarti nggak bisa memantaskan dirinya gitu loh ke customer gitu. Ya, customer pasti suka ini. Ada orang yang rapi. Betul, jadi melihat kesan pertama itu udah seneng aja gitu loh. Kalau kita lecek lesuh atau pakaian nggak karuan kan udah males lah. Belum ditawarin produk aja udah apaan sih gitu. Udah nggak ada daya tertariknya gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi mungkin ngasih ini? Kalau saya gini Pak, Nah, kalian bicara kepantasan secara fisik, pakaian,
gitu ya, penampilan itu kan yang terkait dengan first impression kita fisik. Tapi di balik semua itu sebenarnya ada faktor X yang bisa keluar dari diri kita gitu ya, tanpa secara fisik gitu ya Pak ya. Misalkan first impression kita menciptakan apa kan gitu ya, menciptakan kesan pertama di 5 detik pertama, bagaimana kita menyapa orang kan gitu ya. Karena kan namanya kita manusia bersosialisasi kan, kita harus bisa mempengaruhi orang, setidaknya ikut dengan pikiran positif kita gitu ya. Jadi kembali lagi tadi, bukan hanya sekedar fisik atau penampilan, jadi ada sesuatu yang seperti orang-orang bilang ada inner beauty-nya lah Pak. Nah, inner beauty itu paling penting Pak, karena selain behavior itu harus ada inner beauty juga gitu ya. Bagaimana kita bisa mempengaruhi pemikiran orang terhadap kita gitu Pak. Jadi itu juga. Terus kemudian tadi saya sempat ada sedikit kepikiran juga mengenai judulnya berpikir Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Itu kalau di dalam buku-buku yang sudah sering kita baca gitu. Kalau saya kebetulan saya juga hobi baca Pak, tapi kadang-kadang lebih suka ke visualisasinya gitu ya, pada textbooks ya. Tapi kalau mau pernah dengar ada law of attraction ya, apa yang kita pikirkan gitu ya, dan itu terjadi sering sekali Pak. Yang hal sederhana lah, contoh kecil, biasanya ada orang berpikir menstigma dirinya, aduh I hate Monday nih gitu kan, benci macet, traffic jam, kesiangan dan sebagainya gitu. Kalau itu kita pikirkan, kejadian gitu ya. Begitu juga dengan dunia pekerjaan kita, kayak saya di sales nih, aduh target berat nih, gimana cara jualan, gimana cari lead, gimana cari prospek. Kalau kita akan berpikir itu akan terjadi gitu ya. Jadi setidaknya di sales ataupun di bagian lain di admin ya, setidaknya kita berpikir apa yang akan kita kerjakan di kemudian hari, kita yakin kita bisa achieve ya. Jadi itu yang saya selalu tanamkan ke diri saya juga, kepada tim juga ya di tempat sebelumnya. Kita harus yakin, kita harus believe sama diri kita sendiri. Seperti apa? Nah, persen believe. Jadi lebih ini nanti juga keduanya mendukung percaya diri pasti. Menyemangati diri sendiri dengan hal tadi gitu ya. Betul Pak. Kalau dari saya pribadi, first impression itu dari tindakan atau attitude. Biasanya saya melihatnya kayak gitu. Misalkan ada seorang yang menghormati, menghargai, first impression saya biasanya saya bagus gitu ke orang itu. Kalau dia nggak menghargai kayak itu, kita jelek atau gimana nih? First impression di kata Bapak tadi dari detik pertama, wah ini orangnya menghargai, ini menghormati, dari cara bicaranya tuh gitu kayak. Jadi lebih kita disegani lah gitu, ada wibawanya gitu. Oke, menarik sekali. Terima kasih Pak Syahar, Pak Nadel. Ya. Terus mengenai tadi yang terakhir tadi mulai tindakan ya. Kemudian di terakhir di bab ini ada tindakan, ada namanya efisiensi. Nah, efisiensi dan efektif. Nah, ini yang sering digaungkan di banyak perusahaan. Nah, sebenarnya apa sih kaitannya? Misal efisiensi dan efektivitas dikaitkan dengan ini produk di depan kita ini. Ya. Ini produk apa ya Mas Juk? Ini produk dari Kasel, itu produk thermal kasir lah untuk stroke gitu. Gampangnya untuk stroke. Kalau kita nanti bilang printer stroke printer thermal, mungkin banyak yang nggak tahu ini alat kasir gitu, alat kasir buat cetak stroke gitu. Mudahnya kayak gitu. Ya, jadi gini, apa gue dengan tindakan sama efektivitas? Jadi gini, misal ya, kan sekarang sudah banyak nih orang bisa bikin usaha. Tadi kan sudah ini ya, mau usaha nggak? Mau, oke saya bikin usaha. Tapi masih nyatet manual, masih nota, nulis pulpen kan kelamaan. Ya. Nah, dengan produk ini Kasen BTP 289 nanti mempercepat. Pertama, kamu sekarang di semua pasti kan sudah punya HP Android kan? Tinggal install aplikasi, kemudian pairing dengan koneksi Bluetooth ini, jadi ribet ya, nggak perlu kabel. Jadi kita sambil ngurus yang lain, bisa ngurusi orderan juga. Tinggal masukkan di sini. Nah, barangnya apa? Pelanggan ini. Nah, kemudian kita proses. Totalnya 19.000, berarti pakai uang 20.000. Oke. Nah, tinggal beri nota, sudah. Nggak perlu nulis, langsung berjumlah. Lebih efisien ya Pak ya. Nah, betul. Canggih Pak ya alatnya. Iya, dari jarak jauh sambil rebahan juga bisa. Jadi
udah nggak perlu Nulis. nulis. Ntar customernya datang, pulpennya hilang gitu. Nah, Terus ini gimana nih mau ditulis apa gitu? Numpuk lagi orangnya yang ngantri gitu. Lebih efisien gitu. betul. Jadi sisi kepantasan juga. Oke. Kalau pelanggan merasa lebih, wah ini belanjanya profesional, saya Oh, dapat oke. nota ini. Ya. Harganya juga sudah pasti karena sistem, Memanas. nggak dimahalin atau gimana. Nah, Jadi seperti bukan itu. di diri sendiri, secara bisnis pun juga bisa Nah, seperti dikembangkan itu. kayak gitu jadinya. Oke, selain efektif, efisien, kemudian juga apa ya? Lebih kesannya lebih apa ya? Profesional. Nah, Nah, betul, betul. lebih Profesional. memberikan kesan pertama tadi pada customer tadi. Customer. Nah, kayak gitu. Saya rasa ini alat yang cukup bagus ya Pak ya, karena Oh pasti. karena sekarang kan zamannya era teknologi ya. Kita sekarang sudah masukin internet 4.0 bahkan mau menuju 5.0, jadi segala yang terkait dengan konvensional itu akan dipersonalisasi secara digital ya, sesuai dengan sebuah Presiden Pak Jokowi kita. Kita akan menuju era digitalisasi, jadi alat ini suatu alat yang bisa membantu rekan-rekan dari bisnisnya untuk bisa berjalan dengan baik dan juga mendapatkan kepercayaan dari para pelanggan. Jadi saya rasa ini alat yang cukup. Dan alat ini nggak hanya digunakan di apa ya kayak toko yang sudah besar gitu. Semisal kalian para pembisnis semuanya atau ada nih rekan-rekan teman-teman yang baru mencoba bisnis, misal cuman di warung kayak toko kelontong gitu. Para pebisnis yang ingin meningkatkan bisnismu ke level yang lebih tinggi dan mencari cuan lebih besar lagi, pergunakanlah alat-alat dari produk Kase. Kalian bisa langsung Ya. ketik aja di e-commerce semuanya ada custom Semua gitu ya. bisa cari. Oke, Siap, siap, kalau siap. butuh penanganan tindak lanjut maka tim kami akan mendatangi Anda. Mantap. Oke, terima kasih untuk sharing bedah buku pada pagi hari ini. Kita tutup ya bedah buku hari ini dengan semangat pagi luar biasa.